Aktor Jonathan Frizzy resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran zat etomidate yang dikemas dalam bentuk cairan vape. Kondisi kesehatan Jonathan yang belum pulih usai operasi turut memengaruhi jalannya proses penyidikan pada Senin 4 Mei 2025. Jonathan ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore 4 Mei 2025. Setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan pada 17 April 2025 sebagai saksi. Kemudian dari alat bukti yang kita terima dari pemeriksaan digital forensik dan pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan zat yang dikandung oleh zat di dalam etomidate tersebut, maka per tanggal 3 hari Sabtu, tanggal 4 ya, tanggal 3 Mei 2025 berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Satres Narkoba, tersangka JF ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Undang-Undang Kesehatan. Pihak kepolisian mengungkap bahwa Jonathan tidak hanya terlibat secara pasif, tetapi juga berperan aktif dalam jaringan ini. Ia disebut sebagai pihak yang membentuk grup WhatsApp bernama Berangkat, tempat berkoordinasinya para pelaku. Dalam grup tersebut, Jonathan berkomunikasi dengan 3 tersangka lainnya, yakni BTR, ER, dan EDS, guna mengatur pengiriman etomidate dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Jakarta. Ia bahkan turut menentukan penginapan, memonitor pengiriman, hingga mengatur keberangkatan. Pertama, membuat WhatsApp group. Jadi mereka membuat WhatsApp group yang berisi para tersangka, ER, JF, dan TBR, dan TBR tadi. Disitulah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang cartridge ini atau etomidate ini bisa masuk. Terlihat bahwa yang membuat grup WhatsApp ini dengan inisial WhatsApp grup Berangkat ini adalah JF. Di dalam grup inilah kemudian dilakukan proses untuk membahas dan mengatur zat etomidate ini dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian disitulah diatur dan disiapkan tiket untuk keberangkatan dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian dalam grup itu JF juga memberikan informasi terkait dengan tempat penginapan atau hotel di Kuala Lumpur. Kemudian dalam proses membawa ke Jakarta, JF juga melakukan pengawasan dan pengontrolan. Menurut Kasat Narkoba Polres Bandara Suta AKP Michael Tandayo, Jonathan juga menyediakan kurir, memfasilitasi proses distribusi, dan memesan 40 cartridge spot berisi liquid etomidate. Dari 100 spot yang dikirim, separuhnya diduga berhasil masuk, dan 40 diantaranya disebut menjadi milik Jonathan. Pengungkapan kasus ini sendiri bermula dari investigasi atas 4 perkara serupa sejak Maret hingga April 2025 yang melibatkan 7 tersangka lain dengan total barang bukti 881 cartridge spots berisi zat etomidate. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Jonathan belum dihadirkan dalam konferensi pers karena kondisi fisiknya yang belum memungkinkan. Namun dari video yang dirilis Humas Polresta Soekarno-Hatta, terlihat Jonathan mengenakan baju oranye tahanan disertai sarung saat memenuhi panggilan Polresta Bandara Suta. Jonathan terlihat sulit bergerak karena diketahui masih dalam kondisi pasca operasi. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi. Ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya yang harus diangkat untuk dicek apakah ada kanker atau enggak.
Bahkan ya, ini belum keluar hasilnya, masih 3 hari lagi. Namun tadi malam pihak Polres mendatangi beliau ke kediamannya, dan kami udah sampaikan bahwa ya kamu nggak perlu ini Jong, kita bisa menunda demi kesehatan. Namun karena dia juga ingin ini selesai dan merasa bahwa ini tidak bisa berlarut-larut lagi, dia datang. Kami datang ke sini untuk dilakukan pemeriksaan, bahkan sampai saat ini juga dilakukan pemeriksaan dengan kondisi yang tadi sudah sama-sama kita dengar, kondisi yang tidak bisa bergerak dengan baik. Sementara itu karena alasan kesehatan, Jonathan hanya dikenai wajib lapor dan tidak ditahan. Sementara itu, sang paman Beni Simanjuntak sempat hadir di Polresta Bandara Suta pada Senin malam. Ia memilih menghindari awak media dan menolak memberikan pernyataan lebih lanjut. Kasus ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian.